Ahibati fillah, di sini Allah Jalla Jalaluh berbincang tentang manusia-manusia yang selalu dikasih tahu, dikasih pencerahan, tapi nolak. Apa yang akan terjadi? Ya, ketika dia berkuasa, ketika memiliki kedudukan, dia akan merusak di muka bumi ini dengan melakukan dosa, dan dia akan memutuskan tali silaturahim. Maka manusia yang seperti itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Punya penglihatan gak berguna, Allah bikin buta. Punya pendengaran, Allah bikin tuli. Ayat ini adalah larangan keras untuk memutuskan silaturahim. Kalau bab sebelumnya itu bab tentang menyambung silaturahim, di bab ini berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Ancaman. Kemarin kita bicara tentang yang namanya reward dari Allah Subhanahu wa taala, imbalan, balasan kebaikan ya, yang berkaitan dengan birrul walidain, dengan menyambung silaturahim, diluaskan rizki. Tapi di bab ini kita berbicara tentang ancaman. Ancaman yang paling menakutkan, dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita itu nggak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dan ternyata kita melakukan sesuatu, bukan rahmat yang kita dapat, tapi yang datang laknat gara-gara perbuatan kita. Maka seorang muslim yang ingin hidup mulia, penuh dengan rahmat Allah, jangan cari kemuliaan di tempat jauh, di rumahmu, di kerabatmu. Sambung silaturahim, maka selamat dari laknat Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dilanjutkan. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Barakallahu fikum. Jemaah, kalau kita ngelihat ayat ini, ancaman buat orang-orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan yang Allah perintahkan untuk disambung dan merusak di muka bumi ini. Kita akan lihat ya, manusia-manusia yang memutuskan silaturahim itu orang jahat. Kalaupun antum lihat dia baik sama diri antum, sohib nih, berkawan kita sama orang yang memutuskan silaturahim, hati-hati. Kenapa? Karena engkau bersama orang yang terlaknat. Di mana kita duduk bersama, di majelis bersama, dengan orang yang terlaknat, hadir di tempat kita, menjadi kawan kita, dan engkau mengklaim dia orang baik, padahal Allah Jalla Jalaluhu sudah menetapkan orang itu orang yang terlaknat, walahum su'uddar, dan bagi dia jahannam, tempat yang buruk nanti. Sejatinya jamaah, kalau kita memahami agama Allah dengan baik dan mempraktekkannya dalam kehidupan ini, kita akan menjaga masyarakat ini jadi masyarakat yang baik. Ada orang
yang durhaka sama orang tuanya, jangan berkawan sama dia. Tinggalkan dia. Ada orang yang memutuskan silaturahim, antum jangan dekat sama dia. Ketika dia berusaha untuk duduk bersama antum, afwan. Ini urusannya urusan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendiamkan hal itu. Anak yang durhaka, anak yang memutuskan silaturahim, itu sampah masyarakat yang harus disingkirkan. Ditaruh di tempat tersendiri sana. Supaya masyarakat terjaga. Karena kalau tidak, akan turun azab Allah Azza wa Jal yang tidak menimpa dia saja. Masyarakat pun akan tertimpa secara umum. Tatkala kita membiarkan. Berikan nasihat, sampaikan kepada dia agar dia menjadi lebih baik. Baik, adapun firman Allah di surat Al-Isra ini kita sudah baca di pembahasan sebelumnya. Mungkin kita masuk ke hadis nomor 336. Silahkan. Hadis nomor 336. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi thalathan qulna bala ya Rasulullah qala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa kana mutaki'an fajalasa wa qala ala wa qawlu zuri wa syahadatu dzur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Muttafaq alaih. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Diucapkan 3 kali. Kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, menyekutukan Allah dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau duduk bersandar. Lalu beliau duduk, kemudian bersabda, ketahuilah, termaksud juga sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dan beliau terus mengulangnya sehingga kami mengutarakan, seandainya mudah-mudahan saja beliau segera diam. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis, ketika duduk bersama para sahabatnya, beliau berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka. Metode beliau ketika mengajak mereka untuk mendapatkan manfaat, beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalian mau enggak aku kasih tahu dengan dosa besar yang paling besar? Mau enggak? Karena biasanya kadang-kala orang duduk ya, semua sedang melamun atau sedang memikirkan sesuatu. Ketika dikasih pertanyaan, akhirnya mereka jadi sadar kembali, jadi serius dan fokus kepada apa yang tidak disampaikan. Maka para sahabat langsung mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu Rasulullah SAW. Kami mau dikasih tahu. Karena mengetahui dosa besar itu membantu kita untuk jauh dan menghindari dosa-dosa tersebut yang akan berdampak kepada penghapusan dosa-dosa kecil. Kalau bicara dosa kecil ya sudah, semua sudah ditakdirkan kodratnya berbuat dosa. Semuanya. Tapi bagaimana dosa-dosa kecil ini agar dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal, maka caranya hindari dosa-dosa besar. Bagaimana kita dapat menghindari dosa-dosa besar kalau kita nggak tahu mana dosa besar? Allah mengatakan, in tajtanibu